Selamat sore pemirsa, pertarungan pemilihan Gubernur Jakarta disinyalir akan berlangsung sengit. Sejumlah nama bakal calon gubernur muncul yang direkomendasikan oleh partai politik. Lalu siapa yang layak dijadikan calon gubernur Jakarta? Kabar ini akan kami sampaikan dalam program Kabar Pemilu Kada. Bersama saya Gina Vita, inilah Kabar Pemilu Kada selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Lutfi menyatakan siap maju dalam kontestasi pemilihan Gubernur Jawa Tengah. Nama Ahmad Lutfi masuk dalam bursa bakal calon Gubernur Jawa Tengah setelah tersiar kabar bahwa Jenderal Bintang 2 tersebut sudah mengantongi restu dari Presiden Jokowi. Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Lutfi menyatakan siap maju dalam kontestasi pemilihan Gubernur Jawa Tengah. Jenderal Bintang 2 ini menyatakan siap apabila namanya diinginkan masyarakat Jawa Tengah untuk maju di pilkada mendatang. Namun saat ditanya lebih jauh, dirinya menyatakan belum membuka komunikasi dengan partai politik manapun. Lutfi pun belum mengungkapkan kapan akan mundur dari jabatannya jika nanti memutuskan ikut berkompetisi di pemilihan Gubernur Jawa Tengah. Ya Pak, nama Bapak ini kan masuk bursa Cagup Jawa Tengah ya Pak, ini bagaimana Pak? Kalau memang itu aspirasi masyarakat yang masyarakat menilai, tetapi selama ini saya masih dinas ya kita melaksanakan kegiatan dinas ya. Tapi nanti Pak, sejauh ini tadi Bapak udah membangun komunikasi dengan partai-partai politik lain belum sih Pak? Belum. Karena masih menjabat sebagai Kapolda. Tapi nanti Pak kalau memang nanti diusung nih Pak sebagai Cagup, Bapak berarti akan melepas jabatan dari kepolisian? Ya jelas dong. Atau dalam jangka waktu dekat akan mundur dulu pada kepolisian untuk nanti lihat situasi ya. Nama Ahmad Lutfi memang menjadi salah satu kandidat kuat yang masuk dalam bursa Pilgub Jawa Tengah. Belakangan sejumlah relawan yang mendukung dirinya juga banyak bermunculan. Para relawan berharap Lutfi bisa segera mendeklarasikan diri untuk maju di bursa Pilgub Jawa Tengah. Tak hanya itu, Ahmad Lutfi bahkan dikabarkan sudah mendapat restu dari Presiden Joko Widodo dan dukungan dari partai politik yang tergabung dalam koalisi Indonesia Maju. Dari Jakarta dan Brebes, Jawa Tengah, tim TV One mengabarkan. Pemirsa, nasib Ridwan Kamil di pilkada mendatang belum juga menemui titik terang. Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto menyatakan bahwa masih menunggu evaluasi dan hasil kajian ilmiah apakah akan mengusung RK di Jakarta atau Jawa Barat. Partai Golkar hingga saat ini masih belum juga memutuskan apakah akan mengusung Ridwan Kamil untuk maju di Pilgub Jakarta atau Pilgub Jawa Barat. Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto menyatakan masih menunggu evaluasi dan hasil kajian ilmiah untuk menentukan nasib RK di pilkada mendatang. Erlangga menegaskan akan mendukung calon yang diusung bersama dengan Koalisi Indonesia Maju. Kenapa? Nanti kita akan putuskan, tapi surveinya arahnya saintifik. Trennya saintifik ke sana. Oke. Golkar untuk mencalonkan sendiri nggak di pilkada Jakarta? Kita selalu mencalonkan bersama-sama, karena Partai Golkar we are not walking alone. We are walking together with Koalisi Indonesia Maju. Thank you. Ya, terima kasih. Secara kalkulasi politik, Ridwan Kamil sejatinya lebih berpeluang menang jika kembali ikut kontestasi Pilgub Jawa Barat dibanding Jakarta. Selain berstatus petahana, elektabilitas RK juga lebih tinggi karena dinilai berhasil selama memimpin Jawa Barat. Memang kita lihat juga Pak Ridwan Kamil dari beberapa survei yang ada ini juga mempunyai potensi untuk bisa menggarap, termasuk juga Pak Ridwan Kamil kita mengetahui punya visi yang besar untuk membangun Jakarta seperti apa. Tetapi di Jawa Barat yang istilahnya dia sudah mendominasi tentu juga akan menjadi pertimbangan yang khusus baik buat Pak Ridwan Kamil sendiri maupun juga Partai Golkar di mana sekarang Pak Ridwan Kamil bernaung, apakah akan melepaskan dominasi di Jawa Barat sehingga bertarung di DKI Jakarta ya. Padahal kader-kader dari Golkar pun sebenarnya ada juga yang muncul di DKI Jakarta. Ridwan Kamil sebelumnya memang mendapatkan 2 surat penugasan dari Partai Golkar untuk pilkada mendatang, yakni untuk pilkada Jawa Barat dan pilkada Jakarta. Di Jawa Barat, RK menjadi calon tunggal,
Sementara di Jakarta, RK harus bersaing dengan kader Golkar lainnya seperti Ahmed Zaki Iskandar dan Erwin Aksa. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Pemirsa, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terus berusaha menjalin silaturahmi dan komunikasi dengan seluruh pimpinan partai politik menjelang Pilkada Jakarta. Termasuk salah satunya rencana untuk bertemu dengan Ketua Umum Partai Gerindra yang juga Presiden terpilih Prabowo Subianto. Manuver politik jelang Pilkada Jakarta kian menghangat. Berbagai upaya silaturahmi dan komunikasi antar tokoh terus dilakukan mendekati Pilgub Jakarta. Yang terbaru, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut tak menutup peluang dirinya akan bertemu dengan Presiden terpilih sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebelum Pilgub Jakarta. Menurut Anies, pertemuan dengan Prabowo akan menjadi ajang komunikasi dan silaturahmi dengan para pimpinan partai politik. Namun Anies belum menyebut kapan rencana pertemuan dengan Prabowo akan dilakukan. Kami tentu membangun komunikasi dengan semua dan insya Allah akan bisa bersilaturahmi dengan pimpinan-pimpinan partai politik. Jadi itu adalah sebuah keniscayaan karena ini adalah sebuah proses di mana partai-partai politik pada saat ini sedang mempertimbangkan, menakar, dan kami yang pada saat ini mendapatkan amanat dari PKB tentu akan berkomunikasi, berdiskusi dengan pimpinan-pimpinan partai lain, termasuk nantinya dengan Pak Prabowo. Anies menyatakan akan terus melakukan komunikasi dan silaturahmi politik dengan seluruh pimpinan partai politik jelang Pilgub Jakarta 2024. Apalagi saat ini Anies telah mendapat kepercayaan dari PKB untuk maju memperebutkan kursi Jakarta 1. Tim TV One mengabarkan. Kita ke informasi lainnya pemirsa, Mahkamah Kehormatan Dewan MKD DPR RI menyatakan bahwa Ketua MPR RI Bambang Susatyo terbukti melanggar kode etik terkait dengan wacana amandemen penyempurnaan Undang-Undang Dasar 1945. MKD DPR RI menyatakan bahwa Ketua MPR RI Bambang Susatyo terbukti melanggar kode etik terkait dengan pernyataan seluruh partai politik setuju untuk melakukan amandemen penyempurnaan Undang-Undang Dasar 1945. MKD DPR RI menjatuhkan sanksi ringan kepada Bambang Susatyo yang dibacakan Ketua MKD Adang Darajatun dalam sidang putusan yang dilakukan pada hari ini di Gedung Parlemen. Keputusan sidang menjatuhkan sanksi teguran tertulis kepada Ketua MPR Bambang Susatyo. Menyimpulkan bahwa teradu diberikan sanksi dengan kriteria ringan dan diberikan teguran tertulis. 4. Amar putusan. MKD memutuskan dan mengadili sebagai berikut. 1. Menyatakan teradu berbukti melanggar. 2. Memberikan sanksi kepada teradu berupa sanksi ringan dengan teguran tertulis. 3. Kepada teradu agar tidak mengulanginya dan lebih berhati-hati dalam bersikap. Pemirsa, Partai Keadilan Sejahtera memutuskan untuk mengusung mantan Presiden PKS Sohibul Iman sebagai bakal calon Gubernur Jakarta di Pilkada mendatang. Lalu bagaimana dengan dukungan terhadap Anies Baswedan yang juga telah menyatakan siap kembali berlaga di Pilgub Jakarta? Benarkah PKS sudah bisa jalan dengan Anies Baswedan? Partai Keadilan Sejahtera PKS memutuskan untuk mengusung mantan Presiden PKS Muhammad Sohibul Iman sebagai calon Gubernur Jakarta pada Pilkada mendatang. Menurut juru bicara PKS Ahmad Mabruri, keputusan mengajukan kader dari internal partai merupakan aspirasi dari bawah. Hanya saja keputusan ini belum bersifat final. PKS nampaknya masih membuka peluang kepada Anies Baswedan jika ingin kembali maju dengan dukungan partai oranye. Ada dua opsi yang ditawarkan kepada Anies. Yang pertama, masuk menjadi kader PKS,
atau Anies harus menjadikan Sohibul Iman sebagai calon wakil gubernur untuk mendampinginya? Lalu kemanakah PKS akan melabuhkan dukungannya? Akankah PKS pisah jalan dengan Anies? Kalau kita menganalisa basis dari Anies Baswedan sendiri dengan basis PKS ini sangat beririsan gitu untuk konteks DKI Jakarta gitu. Basis pendukung Anies dan basis pendukung PKS di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur serta Jakarta Pusat itu sangat beririsan, sehingga jika PKS pisah jalan dengan Anies di pilkada kali ini, maka elektabilitas Anies juga diperkirakan akan merosot. Nah, ini salah satu game changer yang tentu kita harus tunggu ke depannya karena situasi masih sangat dinamis. Beberapa 1-2 bulan mendatang menjelang akhir pendaftaran, saya cukup yakin masih banyak kejutan-kejutan yang akan muncul terkait dengan pilkada DKI Jakarta ini. Sebagai partai pemenang pemilu legislatif di Jakarta, PKS memang punya daya tawar yang kuat untuk memilih nama yang akan diusung menjadi calon gubernur Jakarta. Sayangnya PKS tak bisa mengusung calon sendiri. PKS pun terpaksa harus berkoalisi dengan partai lain lantaran perolehan kursi yang belum mencukupi. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Pemirsa, Partai Keadilan Sejahtera memutuskan untuk mengusung mantan Presiden PKS Sohibul Iman untuk maju menjadi bakal calon gubernur Jakarta di pilkada mendatang. Apakah ini pertanda PKS sudah menutup pintu untuk Anies Baswedan yang juga menyatakan siap maju menjadi calon gubernur? Sudah bergabung bersama kami juru bicara PKS Muhammad Iqbal. Selamat sore Bang Iqbal. Mungkin kita pertama ingin konfirmasi kembali ya. Apakah benar PKS ini memutuskan untuk mengusung Sohibul Iman di Pilgub Jakarta? Itu dulu yang harus kami pastikan. Ya, sebagai partai politik tentu saja kami ditanya orang bahwa apakah ada kader yang siap, tentu saja ada, termasuk ketika untuk jadi wakil. Jadi memang Pak Sohibul Iman ini adalah orang yang kita anggap paling berkompeten untuk bisa menjadi calon gubernur ataupun wakil gubernur di Jakarta. Termasuk juga sangat mungkin untuk bila harus berpasangan dengan Pak Anies Baswedan. Karena kami sebagai partai politik tentu saja partai kader yang memiliki tokoh, yang memiliki kesempatan untuk maju. Tetapi kami juga ingin tentu saja Pak Anies ini tetap menyala, tetap eksis di dunia politik. Dan saya kira kalau banyak usulan juga banyak masukan ya, agar Pak Anies dan Pak Sohibul Iman bersatu menjadi calon gubernur dan wakil gubernur, itu saja tentu saja akan jadi pertimbangan. Karena PKS tidak bisa mengusung calon sendiri, tentu saja memerlukan dukungan dari partai lain. Nggak bisa mengusung sendiri, tapi kan kursi PKS di Jakarta ini kan nomor 1, jadi suaranya sangat berpengaruh. Tapi begini Bang Iqbal, nama Sohibul Iman yang kemudian mencuat di PKS ini apakah sudah satu suara, DPP sudah menyetujui? Karena ini kan semua kan keputusan ada di DPP. Ya, untuk Sohibul Iman tentu saja sudah ya, tinggal kita nanti memastikan apakah bisa berpasangan dengan calon-calon termasuk dengan Mas Anies. Jadi kami ingin pada kali ini bahwa karena PKS ini sebagai pemenang pemilu di Jakarta, tentu saja kami memiliki kesempatan untuk memunculkan tokoh kami. Karena pada pemilu sebelumnya kami mendukung Mas Anies. Jadi kita tegaskan dulu, DPP sudah merestui memberikan tiket untuk Sohibul Iman bisa maju, begitu ya? Satu suara? Betul, betul. Nah, tapi begini Bang Iqbal, untuk posisi apa? Gubernur atau wakil gubernur? Ya, karena kami nggak bisa mengusung sendiri, tentu saja kami melihat ya situasi apakah ada peluang untuk Pak Sohibul Iman jadi gubernur ataupun wakil gubernur. Jadi sangat fleksibel dan sangat dinamis, termasuk juga untuk berpasangan dengan Mas Anies. Karena kami ketika Mas Anies ingin kita usung, kami memiliki 2 syarat. Yang pertama PKS, Pak Anies pakai baju PKS, atau Mas Anies mengambil wakilnya dari PKS. Kalau memang DPP sudah satu suara untuk kemudian mengusung Sohibul Iman ya, posisinya belum tahu ya menjadi gubernur atau wakil ya. Nah, tapi kan teman-teman dari DPW PKS kan di Jakarta sudah mengusulkan nama Mas Anies Baswedan. Apakah itu artinya tertutup pintu untuk Mas Anies atau masih terbuka peluang itu? Justru sangat terbuka, kalau Mas Anies bisa dapat dukungan dari partai lain lalu bergandengan dengan PKS, justru makin sinkron, makin klop ya. Jadi ini tentu saja menjadi salah satu sebuah terobosan kalau bisa dapat dukungan dari partai lain. Karena PKS tidak bisa mengusung sendiri. Jadi kami melihat dengan Pak Sohibul Iman ini adalah sosok yang cocok ya. Baik jadi gubernur ataupun jadi wakil gubernur.
Tetapi tadi karena kami sangat juga tergantung dengan partai lain, kalau Pak Anies Baswedan bisa mendapatkan perahu dari partai lain, lalu menggandeng Pak Soebul Iman, ini cocok sekali, ataupun sebaliknya. Oke, tapi nama Mas Anies yang kemudian diusulkan oleh teman-teman DPW ini sudah disepakati oleh DPP belum? Kok tadi kan Pak Soebul Iman udah tuh disepakati oleh DPP, tapi kalau Mas Anies? Ya saya kira semuanya sudah ada statement dari awal ya tentang tergantung Mas Anies ya apakah mau pakai baju PKS atau mengambil wakil dari PKS. Saya kira kalau opsi itu yang diambil, saya kira PKS akan mengusung Mas Anies. Oke, kalau misalnya Anies nggak mau mengambil PKS, misalnya? Makanya kita punya opsi bagaimana ketika Mas Anies tidak jadi atau tidak berkenan atau tidak dapat perahu, maka opsi PKS adalah maju dengan calon gubernurnya Sohibul Iman. Oke, tapi tadi belum terjawab. Artinya sudah satu suara belum DPP ini untuk mengusung Mas Anies? Kan terbuka tuh, pintunya sangat terbuka lebar kan. Tadi Bang Iqbal menyampaikan kan. Tapi ya. sudah dapat tiket belum dari DPP? Ya, karena pemilunya masih Agustus, jadi kita sedang mencari pasangan yang tepat. Memang untuk mendukung dukungan kepada Mas Anies sangat kuat sekali dari kader, dari bawah juga. Makanya kalau nanti jalan tengahnya adalah menjadi wakil Mas Anies, saya kira ini juga jadi salah satu opsi yang terbaik buat warga Jakarta. Karena PKS adalah partai pemenang pemilu, ketua DPRD-nya dari PKS. Tentu saja ini menjadi salah satu bukti bahwa memang kemenangan PKS, kemenangan Mas Anies adalah satu yang tentu saja ini bisa membuat warga Jakarta bisa mendapatkan pemimpin yang lebih baik. Oke, artinya kan masih cair, tapi kita coba berandai-andai deh Bang Iqbal. Kalau misalnya Koalisi Indonesia Maju menawarkan posisi wakil ke PKS, tapi berpasangan dengan Mas Anies, PKS menerima itu nggak? Kan berandai-andai. Tentu saja akan ada banyak pertimbangan nih. Tadi kita lihat dulu apakah PKS mendapat dukungan dari partai lain atau tidak ya, karena tadi di PKS tentu saja harus mendengarkan banyak dari Dewan Pimpinan tingkat pusat. Di situ ada Dewan Syariah, ada Majelis Pertimbangan Partai, ada Majelis Syuro ya. Tentu saja nanti akan kita kaji. Tetapi kami ingin Pak Sohibul Iman itu berlayar pada pemilu kali ini. Oke, jadi singkat terakhir Bang Iqbal, artinya posisi gubernur atau wakil gubernur ini merupakan harga yang mati nggak untuk kader PKS? Singkat jawabannya. Ya, saya kira itu sudah keputusan pimpinan bahwa kader PKS pada kali ini habis mengambil posisi, baik menjadi gubernur ataupun wakil gubernur. Oke, jadi harga mati ya. Nanti kita lihat konfigurasinya seperti apa. Karena PKS nih memiliki kursi nomor 1 ya di Jakarta ya, meskipun tidak dominan, nggak bisa mengusung sendiri. Sekali lagi terima kasih banyak Bang Iqbal atas waktunya sudah bergabung bersama kami. Terima kasih. Pemirsa, sejumlah tokoh muncul untuk diusung dalam pemilihan Gubernur Jakarta. Lalu siapakah yang layak dipilih untuk menjadi Gubernur Jakarta? Pemirsa, Presiden Joko Widodo akan lengser dari jabatannya untuk digantikan Prabowo Subianto pada bulan Oktober 2024. Sementara Pilkada serentak 2024 akan dilakukan pada bulan November atau sebulan setelah Jokowi lengser. Lantas apakah pengaruh Prabowo akan lebih unggul dibandingkan dengan Jokowi di Pilkada serentak mendatang? Adanya campur tangan Presiden Joko Widodo dalam pencalonan tokoh di sejumlah daerah mencuat menjelang gelaran Pilkada 2024. Presiden Jokowi dinilai masih mempunyai peran besar untuk kemenangan kepala daerah yang didukungnya. Pada saat pagelaran Pilkada di bulan Oktober-November mendatang, Jokowi sudah bukan lagi sebagai presiden dan telah menyerahkan kepada Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih. 20 Oktober 2024, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dilantik sebagai presiden dan wakil presiden. Waktu tersebut bertepatan dengan hiruk-pikuknya pagelaran Pilkada serentak. Efek Prabowo dinilai akan lebih berdampak pada kemenangan kepala daerah yang akan didukungnya bersama Partai Gerindra dan partai koalisinya. Kami di Partai Gerindra juga tentu juga mengharapkan Pak Prabowo dapat berdampak positif ya bagi Partai Gerindra dalam Pilkada 2024 nanti. Bagi kami tentu ya Prabowo efek itu artinya bahwa rakyat setuju dengan visi, misi dan program yang disampaikan oleh Pak Prabowo. Apa itu? Salah satunya adalah komitmen Pak Prabowo dan Mas Gibran untuk melanjutkan semua program yang dimulai oleh Pak Jokowi.
Sementara itu, relawan Presiden Jokowi Projo masih meyakini bahwa berdasarkan hasil kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Jokowi saat ini masih tinggi. Siapapun kepala daerah yang didukung akan mendapatkan insentif khusus tersebut. Penting dilihat ya bahwa survei-survei kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Pak Jokowi di akhir masa jabatan ini juga anomali cukup tinggi gitu. Jadi saya pikir ini juga dapat memberikan insentif khusus bagi calon-calon yang akan kita dukung. Sejumlah pengamat politik mengaku Prabowo Subianto sudah mulai memberikan efek atau pengaruh dalam pemilihan kepala daerah. Mengacu kepada jadwal prosesi pergantian kepemimpinan di negara ini, tanggal 20 Oktober maka kita akan punya presiden baru namanya Prabowo Subianto yang saya cukup meyakini bahwa ketika Prabowo sudah jadi presiden, ikut kampanye di berbagai tempat, mengkampanyekan calon-calon presiden yang misalnya akan diusung oleh koalisi Kim, maka sangat mungkin orang yang selama ini memilih Prabowo Subianto, yang puas dengan Prabowo Subianto, yang suka dengan Prabowo Subianto, itu terasosiasi akan memilih siapapun yang nantinya akan diusung oleh Prabowo. Ingin masuk ke dalam kabinet begitu. Mungkin hanya satu atau dua yang memang di luar itu yang belum mau masuk ke kabinet. Tapi Andre Rosiadi sendiri tahu banyak yang sudah menyatakan ingin bergabung dalam kabinet. Artinya ini sebuah kendaraan masa depan begitu. Jadi dengan demikian maka Prabowo efeknya itu mulai muncul. Nah, hal yang ketiga yang ingin saya garisbawahi, memang kelihatan sekali bahwa Pak Prabowo ini tidak menjadi dalam tanda petik ancaman bagi siapapun. Tidak bagi Jokowi yang wakil presidennya di bawah, juga tidak bagi semua yang lain ya. Yang lain. Calon-calon kepala daerah yang akan bertarung di pilkada nanti akan menarik banyak kepentingan politik. Presiden Jokowi maupun Presiden terpilih Prabowo masing-masing berada dalam satu irisan yang sama di pemerintahan mendatang. Lantas, benarkah Prabowo efek akan lebih unggul dibandingkan pengaruh Jokowi? Tim TV One mengabarkan. Sejumlah tokoh muncul untuk diusung dalam pemilihan Gubernur Jakarta. Lalu bagaimana peta politik di Pilkada Jakarta dan siapa saja yang layak untuk dijagokan menjadi calon Gubernur Jakarta? Kita akan langsung tanyakan kepada pengamat politik, Mas Khairul Umam. Selamat sore, Mas Umam. Selamat sore, Mbak Vita. Oke, Mas Umam, mungkin pertama begini, kita lihat peta pertarungan di Jakarta ini akan seperti apa, Mas ya? Ya, sejauh ini peta pertarungan masih cukup cair, tetapi satu persatu sudah mulai membuka kartunya. Misalnya dalam beberapa hari yang lalu PKS sebagai partai yang menjadi jawara dalam Pileg 2024 yang lalu menegaskan akan mengusung Sohibul Iman, mantan presiden PKS itu sendiri. Dan artinya ini adalah kartu politik yang sudah dibuka sekaligus untuk membuka ruang negosiasi dan kompromi dengan kekuatan-kekuatan lain. Karena praktis per hari ini belum ada satupun kekuatan dan tidak ada satupun kekuatan yang memiliki golden ticket untuk membuat poros kekuatan 20% threshold dalam pengusungan cagup. Nah, oleh karena itu ke depan ini menjadi sebuah langkah awal, terutama dalam konteks lingkaran Anies. Apakah kemudian Anies tetap akan mencoba untuk bernegosiasi dengan PKS atau tidak? Sebenarnya pengusungan Sohibul Iman tidak serta-merta kemudian menutup peluang Anies. Karena bagaimanapun juga bisa saja kemudian ini menjadi sebuah alat negosiasi karena per hari ini PKS sendiri belum memiliki pengalaman menjadi imam dalam koalisi pertarungan politik di DKI Jakarta. Nah, kalau misal kemudian masih ada pertanyaan-pertanyaan tentang siapa yang kemudian mau menjadi makmum bagi PKS, siap dengan segala konsekuensi kekalahan, termasuk juga potensi kemenangan, maka kalau misal masih ada pertanyaan-pertanyaan itu, masih akan memaksa PKS untuk menegosiasikan kembali. Barangkali nama Sohibul Iman tidak akan dipatok sebagai harga mati untuk posisi cagup, tetapi bisa juga untuk menjadi cawagup. Nah, ketika kemudian menjadi cawagup, bisa kemudian dijadikan sebagai peluang bagi Anies untuk masuk ke sana atau akan dimanfaatkan oleh koalisi yang lain, terutama koalisi Indonesia Maju di sana. Oke, Mas Umam, artinya
kenapa kemudian psikologis dari partai politik sampai saat ini belum secara tegas mendeklarasikan siapa tokoh yang akan diusung itu? Apakah artinya masing-masing partai politik ini memiliki call tertinggi supaya kader yang diajukan, atau memang ini sebagai strategi politik untuk ya udahlah nanti kita umumkan last minute aja, kartunya jadi dibukanya di last minute? Yang mana ini? Ya, memang jurus Mandalika ya, jadi manuver akhir menjelang 27 Agustus berpotensi terjadi. Tetapi kalaupun kemudian per hari ini belum menunjukkan basis kekuatan yang signifikan, salah satunya memang masih mencoba untuk menghitung ulang konteks potensi kemenangan, kemudian kalkulasi untung rugi secara politik. Kalau misal di sisi yang lain, misalnya Kim, Koalisi Indonesia Maju, yang menjadi pemenang di pemilu yang lalu, tentu berkepentingan besar untuk mempertahankan basis kepemimpinan DKI Jakarta, agar tetap berada di bawah kendali, di bawah kontrol dari pemerintahan baru nanti, Prabowo Gibran. Nah, yang menjadi tantangan misalnya, memang cukup banyak nama-nama yang diusulkan, dan salah satu nama yang terbesar, salah satunya adalah Ridwan Kamil dari Partai Golkar, tetapi yang mengusung adalah Gerindra dan juga PAN, sementara Golkar sendiri mencoba masih menimbang. Nah, pertimbangan Golkar sendiri tentu tidak bisa kemudian dilihat sebagai kegalauan, tetapi menghitung secara cermat bagaimana kemudian potensi kekuatan konsolidasi basis pemilih loyal di Jawa Barat, bagaimana kemudian potensi-potensi yang lain yang kemudian berpotensi di bypass kalau RK jadi ditarik di DKI Jakarta. Nah, ini masih coba dinegosiasikan, dan kalau misal kemudian ke depan Kim bisa tetap solid, maka potensi menjadi kekuatan yang sangat berimbang untuk berhadapan-hadapan dengan salah satunya Anies Baswedan. Mas Umam, ini mungkin jawabnya bisa singkat ya Mas ya. Nanti kita bicara soal masing-masing tokoh yang sudah mengemuka di bursa ya. Kalau ini kan kita lihat ada beberapa nama ya, misalnya nama Ridwan Kamil, kemudian Anies Baswedan, Kaisang Pangarep dan lain sebagainya. Apakah kemudian nama-nama ini nanti di last minute ketika pendaftaran di Agustus nanti itu memang akan benar-benar diusung oleh partai politik, atau ada kemungkinan nama-nama lain di luar yang nama-nama ada di bursa ini bisa juga diusung? Yang mana Mas Umam? Ada potensi nama lain yang akan diusung. Karena bagaimanapun juga kalau misal dua poros kekuatan, maka ini akan menghadirkan pertarungan yang sangat luar biasa. Maka kalau misal kemudian untuk menghindari itu, termasuk untuk memastikan kemenangan, maka ada potensi salah satu kekuatan akan membentuk poros ketiga. Kita lihat perkembangannya. Mana yang kemudian memungkinkan untuk membentuk poros ketiga. Per hari ini yang kemudian bisa kita cermati, semua masih cair. Di level koalisi perubahan pun juga masih wait and see. Di level koalisi Kim sendiri, tampaknya belum ada satu suara yang utuh. Sementara PDIP yang selama ini memegang golden ticket juga masih galau dalam menentukan arah ke depan. Nah, ke depan bisa saja terbukti atau terbentuk dua kekuatan poros, tetapi ingat, karena sebaran suara cukup merata di DKI Jakarta, maka potensi hadirnya poros ketiga akan sangat berpotensi terjadi, dan itu akan menentukan di mana arah kemenangan, terutama di putaran kedua nantinya. Iya, artinya Mas, potensinya besar ya nanti untuk nama-nama yang akan diusung oleh partai politik di Pilkada Jakarta khususnya ini, di luar nama-nama yang selama ini sudah ada di bursa survei ya? Potensi itu sangat terbuka. Potensi itu sangat terbuka. Oke, nah tapi begini Mas, kalau memang potensi itu terbuka, apakah psikologis dari partai politik ini lebih dominan atau cenderung ya sudah kita ajukan saja kader-kader dari partai internalnya? Karena kan kita bicara soal kotel efek ke partainya. Apakah itu psikologis dari partai politik saat ini? Ya, partai politik dalam konteks pilkada itu mereka cenderung untuk melakukan keberpihakan pada mereka yang potensi kemenangannya lebih besar. Dan itu akan mereka hitung satu persatu, karena bagaimanapun juga kemenangan di pilkada kali ini akan berdampak pada komposisi kekuatan politik di 2029 yang akan datang. Maka ini sifatnya masih wait and see betul, tetapi tetap porosnya yang clear hanya ada dua per hari ini, yaitu poros Koalisi Indonesia Maju dan poros di lingkaran sekitar Anies yang masih mencoba untuk menimbang apakah kemudian ini akan solid terbentuk atau tidak. Tetapi kalau misal kemudian ini masih ada menyisakan partikel-partikel kekuatan politik yang belum terrepresentasikan karena distribusi posisi atau kompensasi secara politik belum merata, maka potensi hadirnya kekuatan ketiga akan sangat memungkinkan itu terjadi. Oke, baik, nanti kita sama-sama melihat ya Mas ya untuk peta koalisinya seperti apa, apakah akan terbentuk 2 atau 3 poros seperti tadi Mas Umam sampaikan. Terima kasih banyak Mas Umam atas waktunya sudah bergabung bersama kami. Sehat selalu. Terima kasih, Mbak Fida.
Pemirsa, jangan kemana-mana. Kami akan kembali hadir saat lagi untuk Anda. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, nama kader Partai Golkar yang akan mendampingi Bobi Nasution di Pilkada Sumatera Utara semakin mengerucut. Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, menyebut nama Bupati Asahan Sumatera Utara, Surya, yang dipertimbangkan sebagai bakal calon wakil gubernur mendampingi Bobi Nasution. Nanti akan dilengkapi menjadi pasangan. Setelah menyatakan mengusung Wali Kota Medan Bobi Nasution sebagai bakal calon gubernur Sumatera Utara, Partai Golkar mulai menyiapkan sejumlah nama kadernya yang akan diusung menjadi bakal calon wakil gubernur Sumatera Utara. Nama mantan wakil gubernur Sumatera Utara, Musa Rajeksah, sempat menguat sebagai kader Golkar yang akan dipilih sebagai bakal calon wakil gubernur periode mendatang. Namun, secara mengejutkan, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyebut nama Bupati Asahan Surya sebagai kader Golkar yang dipertimbangkan akan mendampingi Bobi Nasution dalam Pilkada Sumatera Utara. Golkar pada pilkada yang lalu menang 60%, basisnya adalah saintifik. Golkar kemarin mendapat kenaikan di Pileg, basisnya juga saintifik. Jadi basis saintifik Golkar tidak akan tinggalkan. Kalau di Sumatera Utara udah ada nama wakilnya? Yang paling dekat Bupati Asahan, namanya Pak Surya, dan dia kader Golkar. Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menyatakan jika Bobi Nasution menginginkan kader Golkar untuk menjadi cawagupnya di Pilkada Sumatera Utara. Nantinya, nama cawagup yang akan diusung Partai Golkar akan diajukan ke Bobi Nasution. Tim TV One mengabarkan. Presiden terpilih Prabowo Subianto menemui Presiden Joko Widodo di Bandara Halim Perdana Kusuma. Menteri Pertahanan yang sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Pertemuan ini, pemirsa, dilakukan sebelum Presiden Jokowi terbang ke kota Solo, Jawa Tengah pada Jumat lalu. Keduanya sempat berbincang di salah satu ruangan di Lanut Halim Perdana Kusuma. Prabowo juga sempat mengantarkan Presiden Jokowi untuk terbang ke kediamannya di Solo. Dalam kesempatan ini, Prabowo Subianto mengucapkan selamat ulang tahun kepada Jokowi yang tengah berulang tahun ke-63. Prabowo mengunggah pertemuannya dengan Jokowi di akun media sosialnya. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Bursa pemilihan kepala daerah serentak 2024 menarik minat pengusaha dan kalangan artis. Mereka mencoba untuk peruntungan maju dalam pertarungan pemilihan kepala daerah. Bursa pemilihan kepala daerah serentak 2024 menarik minat banyak kalangan. Tak cuma politisi dan pengusaha, kalangan artis pun mencoba peruntungan maju dalam pertarungan pemilihan kepala daerah. Setelah menggelar rapat internal, DPC Partai Gerindra Tangerang Selatan resmi mengusung komika Marcel Widianto sebagai calon wakil wali kota Tangerang Selatan. Gerindra menilai Marcel bisa menjadi daya tarik dan pengumpul suara dari kalangan generasi muda. DPC Gerindra Kota Tangerang Selatan kemarin sudah melakukan rapat koordinasi cabang, terus kemudian disusul silaturahmi kader bersama Ketua Harian DPP Partai kita Pak Dasko. Akhirnya kita memutuskan untuk mencalonkan Mas Marcel Widianto untuk menjadi wakil wali kota Tangerang Selatan. Partai Gerindra menyatakan akan terus menggalang komunikasi dengan sejumlah partai seperti PDI Perjuangan dan PKS untuk menjajaki kemungkinan koalisi di pemilihan wali kota Tangerang Selatan. Jika Marcel baru akan menjajaki peruntungan di pilkada di Kabupaten Bandung, nama artis Syahrul Gunawan bukan sosok yang asing bagi warga. Syahrul adalah petahana wakil Bupati Bandung yang maju dalam pemilihan Bupati Bandung 2024. Meski sebagai petahana dan sosok pesohor, menjelang pilkada, Syahrul tetap melakukan belusukan dibantu dengan para relawan pendukungnya. Menurutnya, aksi sosial lebih memiliki manfaat untuk warga. Ini bukan dari APBD, bukan dari uang pemerintahan, ya, tapi mudah-mudahan jadi manfaat. Ini teman-teman dari relawan semuanya yang
kita bahu-membahu semuanya ingin ada kebermanfaatan bagi masyarakat. Ya terlepas dari konteks untuk pilkada atau bagaimana, tapi saya kira teman-teman ini sudah sangat tepat. Sosok artis memang menjadi daya tarik baik untuk partai politik maupun bagi para pemilih. Masyarakat sudah banyak mengenal sehingga parpol tinggal meyakinkan calonnya juga mampu memimpin daerah. Tim TV One mengabarkan. Jangan kemana-mana pemirsa, kami akan kembali hadir saat lagi untuk Anda. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, Basuki Cahayapurnama atau Ahok mengaku kini jauh lebih siap menjadi orang nomor 1 Jakarta andai ada jalan ke arah itu. Meski begitu, Ahok harus realistis dengan dukungan yang mungkin didapatnya. Basuki Cahayapurnama atau Ahok belak-belakan tentang banyak hal saat tampil di forum Ask Ahok Anything pada Sabtu malam 22 Juni 2024. Usai turun dari panggung, Ahok mengungkapkan kesiapannya menjadi gubernur Jakarta andai dirinya diberi kesempatan. Saya jauh lebih siap jadi gubernur sekarang karena udah lewatin sekolah Makobrimob kan saya bilang. Dan saya juga sudah pernah pengalaman 4 tahun lakukan penghematan optimalisasi biaya di Pertamina. Saya selalu percaya pemerintah yang baik itu harus dijalankan seperti korporat yang memberikan banyak CSR, yang membagikan dividen yang banyak kepada pemiliknya. Jadi artinya apa? Saya sekarang jauh lebih pengalaman. Ketika krisis ekonomi, krisis energi apapun, yang dilakukan itu apa? Optimalisasi biaya. Kalau penghematan saya sudah buktikan. Anda taruh saya dimanapun pasti penghematan. Meski begitu, Ahok realistis dengan dukungan politik pada partai tempatnya bernaung, yakni PDI Perjuangan. Sebab, pada Pileg DPRD Jakarta 2024 lalu, perolehan suara PDI Perjuangan merosot tajam. Saya sih terima kasih aja orang ngarap saya bisa jadi gubernur lagi gitu ya. Tapi kan sekali lagi, partai saya kan kursinya tidak cukup. Kita kurang 6 kursi. Nah, dan untuk kerjasama kayaknya saya lihat, ya, nggak tahu mungkin atau nggak mungkin itu urusan DPP ya. Terus yang kedua juga masih ada pertimbangan DPP akan masang saya atau tidak. Karena kemarin pembicaraannya mereka lebih suka saya itu bantu semua kepala daerah cari solusi. Kenapa? Karena tahun depan ekonomi kita bisa tambah susah. Bisa krisis keuangan, bisa krisis pangan, krisis energi. Karir politik Ahok diantaranya diketahui pernah memimpin Jakarta sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta ke-12 kala mendampingi Joko Widodo periode 2012 hingga 2014. Dan sebagai Gubernur Jakarta menggantikan Joko Widodo selama periode 2014 hingga jelang pertengahan 2017 silam. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, 3 nama makin menguat dalam bursa Pilkada Jakarta tahun 2024, yaitu Anies Baswedan, Ridwan Kamil, dan Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Selain dari survei terbaru, nama Ahok juga makin mencuat setelah penegasan dirinya saat ini jauh lebih siap menjadi gubernur. Nama-nama besar dalam bursa Pilkada Jakarta terus menguat. Hingga saat ini 3 nama masih mendominasi, yaitu Anies, RK, dan Ahok. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sudah menyatakan siap maju, sedangkan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil masih menunggu keputusan Partai Golkar apakah maju di Jakarta atau Jawa Barat. Sementara mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama belakangan terus jadi sorotan. Dan juga tidak bisa dilupakan figur seperti Basuki Cahayapurnama atau Pak Ahok, karena memang juga pertarungan di Pilkada DKI sebelumnya itu termasuk pertarungan yang sengit. Pada waktu itu Pak Anies Baswedan bertarung dengan Pak Ahok ya, sebagaimana kita ketahui. Dalam pernyataan terbaru, Basuki Cahayapurnama menegaskan kesiapan dirinya jika dicalonkan dalam bursa Pilkada Jakarta. Ahok yakin layak maju berbekal pengalaman sebagai mantan gubernur DKI dan komisaris di BUMN. Saya jauh lebih siap jadi gubernur sekarang karena udah lewatin sekolah Makobrimob kan saya bilang. Dan saya juga sudah pernah pengalaman 4 tahun
lakukan penghematan, optimalisasi biaya di Pertamina. Saya selalu percaya pemerintah yang baik itu harus dijalankan seperti korporat yang memberikan banyak CSR, yang membagikan dividen yang banyak kepada pemiliknya. Jadi artinya apa? Saya sekarang jauh lebih pengalaman. Ketika krisis ekonomi, krisis energi apapun, yang dilakukan itu apa? Optimalisasi biaya. Kalau penghematan saya sudah buktikan. Anda taruh saya dimanapun pasti penghematan. Nama Ahok dalam bursa Pilkada Jakarta 2024 masih potensial. Dalam survei terbaru yang digelar bulan Mei 2024, Anies berada di posisi pertama dengan 18,5%. Disusul Basuki Cahayapurnama 14% dan Ridwan Kamil 12,5%. Nama Anies dan Ahok sendiri masuk dalam bursa Pilgub Jakarta di lingkaran PDIP, meski nantinya keputusan ada di tangan Dewan Pimpinan Pusat Partai. Tentu ya kami sendiri kan belum memutuskan siapa yang akan diusung. Nanti DPP partai yang akan menyampaikan gitu. Nah tentu ya yang menguat nama-nama itu ya ada dua tadi yang saya katakan. Pertama Pak Anies, juga Pak Basuki Cahayapurnama. Jadi dua figur ini nanti ya satu diantaranya mungkin yang akan disampaikan oleh DPP PDI Perjuangan. LSI Denny JA memetakan ada 3 poros di Jakarta, yaitu poros pengusung Anies, poros Koalisi Indonesia Maju, dan poros PDI Perjuangan yang diperkirakan bakal mengusung kadernya sendiri. Kita di berbagai daerah maupun juga di Pilkada DKI misalnya, PDIP seringkali memajukan kadernya ya. Jadi di berbagai daerah dia bertarung dengan kadernya, dan track record yang selama ini di PDIP bisa juga memunculkan tokoh dari bawah, sehingga misalnya tadi muncul Ibu Risma, kemudian juga ya Pak Ahok karena ya mantan bupati juga, kemudian Pak Abdullah Azwar Anas, kemudian juga mungkin ada nama-nama lain yang memang disiapkan sehingga ya kita sebut sebagai Mr. X. LSI Denny JA juga menyoroti pentingnya gagasan yang dibawa para calon gubernur. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Pemirsa, kabar pemilu kada akan kembali hadir saat lagi untuk Anda. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, sejumlah tokoh muncul untuk diusung dalam pemilihan Gubernur Jakarta. Lalu siapakah yang layak dipilih untuk menjadi Gubernur Jakarta? Pemilihan Gubernur Jakarta diprediksi akan berlangsung sengit. Sejumlah bakal calon ternama sudah mulai muncul seperti mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, bahkan Basuki Cahayapurnama. Ketiganya bahkan masuk radar bagi partai politik untuk direkomendasikan. Selain ketiga nama tersebut, muncul juga beberapa calon alternatif seperti Andika Perkasa, Tri Risma Harini, dan Abdullah Azwar Anas, serta Ahmad Syahroni. Yang diusung bukanlah tokoh sembarangan. Mereka memiliki track record baik berdasarkan pengalaman politiknya, terutama menjadi kepala daerah. Mereka juga mengklaim mempunyai gagasan ke depan untuk membangun Jakarta ke arah yang lebih baik. Berdasarkan analisanya, menurut pengamat politik Ardian Sopa, Pilkada Jakarta kemungkinan akan diikuti oleh 3 poros. Akan muncul 3 poros. Jadi poros yang pertama adalah poros yang diketuai misalnya sebagai pemenang pemilu di DKI dengan PKS-nya. Kita tunggu misalnya apakah PKS bagaimana usulan dari DPW Jakartanya mengusung Pak Anies Baswedan atau tidak. Tentu ini akan menjadi penantian yang menarik. Kemudian juga poros Koalisi Indonesia Maju misalnya, di sana ada Gerindra dengan Golkar, kemudian juga dengan PAN dan juga Demokrat dan partai lainnya. Dan terlihat dari sini memang sejauh ini nama yang muncul adalah Pak Ridwan Kamil, mantan Gubernur DKI, mantan Gubernur Jawa Barat. Poros ketiga itu poros yang kemungkinan besar dibangun oleh PDIP, karena PDIP menurut pengamatan kita di berbagai daerah maupun juga di Pilkada DKI misalnya,
PDIP seringkali memajukan kadernya ya. Partai politik hingga saat ini belum ada yang secara resmi mengusung bakal calon gubernur Jakarta. Mereka terkesan tak mau gegabah dan masih melihat serta menunggu kondisi politik yang terjadi di Jakarta. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Kabar Pemilu KD hari ini. Kata saya Gina Vita pamit undur diri. Selamat sore, sampai jumpa.